Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Sore. Ancaman kebocoran data dalam konteks keamanan dunia maya atau cyber security di Indonesia menjadi sorotan banyak pihak. Sejumlah kalangan seperti akademisi dan pengamat mendorong pemerintah untuk memprioritaskan regulasi proteksi data untuk menangkal ancaman siber. Untuk itu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto menggelar seminar nasional dan call for paper bertajuk Perlindungan Data Digital dalam Cyberspace menghadapi Revolusi Industri 4.0. Indonesia saat ini menjadi negara ketiga paling ditarget dalam ancaman cyber security setelah Amerika Serikat dan India. Dalam rangka menjaga data pribadi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto menggelar seminar nasional and call for paper bertajuk Perlindungan Data Digital dalam Cyberspace menghadapi Revolusi Industri 4.0. Dengan moderator Sudiro, seminar ini menghadirkan 4 pembicara yang ahli di bidangnya. Adalah Denden Soleh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Sony Zulhada dari International Islamic University Malaysia, Iwan Satriawan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Bayu Setiawan dari UMP. Dekan Fakultas Hukum UMP, Susilo Wardana menjelaskan, seminar ini sangat penting karena di era reformasi yang berkembang sangat cepat, perlindungan data pribadi sudah banyak terjadi penyalahgunaan. Ini kita melaksanakan acara seminar nasional perlindungan data digital dalam cyberspace menghadapi era revolusi industri 4.0. Era terkait dengan era reformasi yang luar biasa sampai saat ini, di mana dunia industri, dunia politik semuanya pakai media informasi, sejak kebebasan pers sehingga semuanya pakai digital. Cuma ini membawa konsekuensi di mana perlindungan data pribadi begitu mudahnya untuk diakses bagi kepentingan politik, pelaku usaha. Dan sementara Indonesia belum punya undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Sementara di Amerika Serikat itu merupakan hak asasi manusia yang tidak mudah untuk orang mengakses data. Sementara di kita di dalam dunia bisnis itu kalau kita membeli sesuatu pun sebelumnya diminta data itu sangat-sangat berbahaya sebenarnya. Oleh karena itu kami membahas ini karena untuk bagaimana kita itu perlu membuat undang-undang perlindungan data pribadi sehingga tidak mudah orang mengakses data. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengungkapkan perilaku manusia saat ini mulai bergeser dari konvensional ke era digital. Jika dulu data dianggap biasa-biasa saja, namun sekarang data merupakan aset yang sangat bernilai dan masyarakat belum sadar akan hal tersebut. Sebetulnya terkait data digital ini sangat penting. Kenapa hari ini? Karena semua transaksi berubah dari yang tadinya konvensional ke digital. Misalnya dulu kalau kita belanja ke pasar kan konvensional beli ya udah pulang. Tidak ada data yang dicatat misalnya siapa yang beli, saya beli apa. Tapi dengan transaksi digital, misalnya saya entah hari ini beli apa segala macam, tiap hari itu semua tercatat. Nah, data-data itu bisa dikumpulkan, misalnya nanti dengan big data akan misalnya dikemas dengan jadi data, oh si ibu ini berarti sukanya beli ini, dan itu bisa dijadikan dasar pemasaran. Itu memang belum terlalu bermasalah. Tetapi ketika misalnya kita akhirnya di profiling, dikirimin iklan, memang belum merugikan tapi sudah bersifat mengganggu. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah ketika data-data yang dicatat itu ternyata bocor. Nah, ketika bocor misalnya saya pernah misalnya bikin akun salah satu misalnya untuk traveling gitu kan. Nah, saya kan bikin username, password, email, bahkan kartu kredit segala macam. Nah, ketika itu bocor segala macam kan jadi berbahaya. Nah, itu masalahnya data digital itu gitu. Karena ketika transaksi kita semua tercatat. Yang kedua, kalau dia bocor itu bisa kemana-mana. Nah, yang sering terjadi kan sekarang adalah kalau misalnya kita udah diketahui nama, misalnya tanggal lahir. Terus yang ketiga misalnya nama ibu kandung. Ketika misalnya 3 itu misalnya udah diketahui, orang misalnya mau tinggal telepon, mau blokir rekening orang sangat mudah. Nah, itu sementara di kita belum kesadaran akan data pribadi itu masih rendah lah gitu kan. Akhirnya mereka bahkan ada yang upload KTP-nya ke Facebook, ke yang lain segala macam, yang padahal itu adalah data pribadi kita yang harus kita lindungi. Kendati demikian, aturan di Indonesia belum ada yang mengatur secara spesifik tentang perlindungan data pribadi. Meskipun ada, namun masih tergabung dalam beberapa aturan lainnya. Dari Banyumas, Damar Nurani, Satelit TV mewartakan.